Hello, hello, hello. Welcome to Weekly Midnight Radio. I'm Adli, the host and the owner of this Weekly Midnight Radio program. Through this program, you could learn about various notable games, in my opinion, and then you could also learn about various streamers on Twitch. Oke, welcome back to Weekly Midnight Radio episode 95. Selamat datang kembali di Weekly Midnight Radio episode ke-95. Kita bersama mendengarkan 4 lagu, tidak 3. Ada Calling dari Cold Rain di request oleh Dia-chan. Ada Rita Coolidge dengan All Time High dari From the Octopussy di request oleh Alex. Ada request dari You Left Me, Quick Love dari Reality Club. Lalu ada satu lagu tambahan Kak, tadi lagi ngobrol sama si Gus di belakang, ada Boa dengan Hurricane Venus. Sekarang kita akan masuk ke segmen kedua kalau begitu. Masih bincang-bincang dengan bintang tamu kita pada malam hari ini, Dev Muse. Di segmen kedua ini, yaitu Stories Behind Streaming Scene of Guestar. Sebelum masuk ke segmen kedua, mau mengingatkan bagi para penonton dan para pendengar jika yang berpartisipasi aktif bisa menggunakan channel poinnya untuk bertanya ke Muse bisa 99 channel point saja via teks di chatroom, atau kalau mau ngobrol langsung dengan Muse via audio 369 channel point saja via channel point dan Discord. Kemudian kalau mau request lagu masih ada beberapa slot hingga ujung, bisa 189 channel point saja asalkan ada di Spotify. Mari, kalau begitu kita masuk ke segmen kedua, Stories Behind Streaming Scene of Guestar. Kak Muse, apakah punya kebiasaan yang biasa dikerjakan saat lagi streaming atau sebelum streaming ya? Kebiasaan sebelum streaming, setelah streaming sih nggak ada. Cuman kebiasaan aku kalau lagi streaming itu biasanya multitasking. To the point sampai banyak orang tuh nanya kayak, lu ngapain sih gitu. Multitasking di sini tuh maksudnya aku bisa aja lagi streaming, let's say Valorant. Nah tapi di screen bawahnya ntar ada screen aku lagi gambar sama screen misalnya aku lagi main game lain juga. 3 screen itu berjalan bersamaan dan aku alt tab buat ngerjain itu 3 bersamaan. Tidak pusing kah BTW? Enggak. Itu memang udah jadi apa ya, kebiasaan jadinya. Aku sebenarnya aku juga tidak menangkap Kak bagaimana bisa gue denger aja pusing. Dia itu beberapa viewer juga ada kayak gitu Kak. Kalau misalnya tahu dengan Kak Plan 0803, Kakak ini juga kadang-kadang nge-stream. Dia nge-stream main Dota, mampir di channel lain, ngechat, denger, ikut interaksi, tapi masih nge-stream kadang masih main game. Kamu bisa kayak gitu juga? Kok bisa bagi-bagi fokus gitu kan? Malah justru kalau layar aku satu doang aku nggak bisa diem. Why? Nggak tahu. Emang dari aku tuh kalau dibilang short attention span juga mungkin belakangan ini jadi begitu. Cuman dari dulu tuh aku emang kebiasaannya kayak gitu. Jadi emang gini deh, orang main game sambil dengerin lagu atau main game sambil nonton aja nggak bisa. Aku biasa kayak gitu. Mungkin dari semenjak kecil aku kayak gitu, kayak aku main satu monitor doang nih, satu monitor biasa tapi dibagi jadi 2, yang sebelahnya main Minecraft, sebelahnya nonton YouTube. Jadi dari kayak gitu aku bisa kebagi fokusnya gitu loh. Dan jadinya kalau sekarang let's say lagi Valorant, terus aku mati atau aku lagi kosong, aku alt tab, aku gambar gitu bisa. Terus kan HSR-nya lagi di auto atau lagi jalan, aku ngecek dulu, oh ini udah clear, aku run lagi atur apa, terus alt tab lagi balik Valo, terus ntar kalau udah kenapa lagi alt tab lagi gambar gitu. Ini kayaknya lebih ke mengerjakan banyak hal di satu waktu. Iya. Oke. Ini nggak lagi main Valo kan? Kayaknya enggak. Ini kayaknya sekarang lagi ngemakan Kak. Tadi kalau aku dengar. Dia pernah main Valorant dan Kingdom Hearts 3 di waktu yang sama. Tapi KH3 bisa otomatis kan? Enggak. Jadi kalau lagi mati alt tab terus main, terus alt tab lagi gitu. Apa tidak pusing? Enggak. Kebiasaannya emang begitu. Dan kalau kita kan suka bikin acara ya, aku sama anak-anak UMT. Let's say yang kemarin tuh terakhir dulu setahun yang lalu itu bikin Fall Guys. Nah itu kan aku nge-share screen aku ke mereka, dan itu sampai mereka ngomong kayak
Lu bisa diem gak sih gitu. Soalnya aku alt tab terus ngecek ini ngecek itu gitu. Emang gak bisa diem aja. Ini sama aku sekarang juga lagi nyambi kan sebenarnya. Iya, aku lagi alt tab ngeliat stream yang lain juga. Oke. Pertanyaan apa segala macam. Itu pusing banget dilihatnya. Aku dengernya aku juga pusing kak. Aku tidak bisa kayak gitu. Aku kayak basically cuma fokus ke 2 paling banyak kak. Jadi kalau misalnya kayak nge-stream aku fokus ke game di bawah. Terus aku fokus ke chat di atas kak, ngelihat kalau ada yang bergerak aku berarti ada chat baru kak begitu. Kalau nggak ada ya udah biasa aja. Tapi fokusnya ke game gitu kak. Iya. Cuma kalau saya 2 begitu sih aku tidak begitu ya. Aku juga time efisien kak. Jadi kalau misalnya aku lagi abis nge-stream misalnya pas lagi offline, aku misalnya lagi encode video WMR, kemudian nanti aku potong di belakang, nanti habis dikerjain dia lagi progress, aku kayak ngerjain yang ini, mampir ke channel ini, sini situ dan baca yang lain, tapi tidak sampai di titik aku ngerjain dua-duanya sekaligus kak. Like banyak yang mau dikerjakan kak. Ada komentar ini, kalau mencintai dan mengagumi secara bersamaan bisa? Bisa, cuman orang yang untuk dikagumi dan dicintainya tidak ada kebetulan. Boleh. Nah kalau itu udah nggak multitasking, nah itu udah fokus jadi satu itu. Kalau udah begitu tuh. Boleh. Kita lanjut kalau begitu kak. Pertanyaan kedua dari aku, apakah punya tips dan trik ya untuk streaming di Twitch? Mumpung sudah 5 tahunan lebih nge-stream di sini. Apa ya? Kalau sebenarnya gak ada tips and trick banget sih, cuman lebih ke ini aku sering ngomong ini karena ke teman-temanku yang pengen mau coba streaming dan lain sebagainya. Aku selalu bilang ini agak klise, cuman ya be yourself aja, karena tidak dipungkiri penonton itu pasti datang dan pergi dan kita nggak bisa memaksakan orang untuk nonton ke kita untuk kayak ayo masuk dong, masa gitu nggak bisa, karena kan ujung-ujungnya itu kehendak mereka mau apa tidak. Kita bisanya adalah membuat bagaimana caranya kita bisa membangun rumah untuk mereka singgah tuh lebih enak. Oh mana? Oke. Jadinya banyak yang nonton aku kalau aku lagi membuat, kalau dalam bahasa ininya membuat rumah enak itu dimana aku lagi stream horor misalnya, dan yang tadi dengan reaksi aku yang kayak gimana, jadi orang-orang tuh mau nge-stay dan nonton karena personality-nya, karena rumah yang aku udah bangun itu. Jadinya kalau misalnya aku nggak membangun rumah itu, mereka nggak nonton, ya udah nggak apa-apa. Ujung-ujungnya kan orang akan nonton kamu karena kamu lucu, atau mungkin kamu dianggap keren, atau kamu dianggap apa gitu. Bukan seperti let's say kamu suka nonton streamer A sebagai tuan rumah gitu ya, dan kamu mencoba untuk ngikuti mereka. Nah nanti kalau misalnya itu memang kamu terapkan gitu, kadang-kadang itu hit or miss juga. Orangnya jadi kayak oh ini mah just another copy of this guy gitu. Sementara kalau misalnya kayak aku bikin, nah kayak gitu aja deh, aku bisa membuat orang ngomong itu yang main game horror nggak ada reaction dan jantungnya malah ngedrop, malah makin relax, itu kan cuma aku doang yang kayak gitu. Nah itu jadinya membuat karakter sendiri, atau membuat ya base platform kita sendiri supaya orang itu mau nge-stay di situ. Dan aku pun nggak maksa kalau misalnya mereka nggak ada yang nonton karena aku lagi main game lain, ya udah. Cuman kalau misalnya lagi main game horror, aku tahu orang pasti ada beberapa yang mau nonton aku kalau lagi main game horror. Just be yourself, kata-kata pendeknya itu. Oke. Ada komentar kak, dan ada yang lagi tepuk tangan sambil menangis. Ini username You Left Me. Ada komentar kak, super sekali kata Hana 90. Tapi kalau begitu mau tanya sesuatu kak, yang mungkin kalau aku tanya mungkin agak menyinggung sedikit. Tapi kalau misalnya kamu basically tahu demand-nya itu di horror, menurutmu demand yang tidak terlalu baik di channelmu sendiri apa kak? Demand yang tidak terlalu begitu baik Valorant. Kenapa tuh? Kenapa kira-kira orang tidak terlalu suka nontonmu main Valorant? Karena orang yang mau menonton Valorant itu jawabannya ada 2 aja. Either lu mainnya jago banget atau mainnya lucu. Dan aku tidak dalam kedua ini. Aku kalau jago nggak jago-jago banget, kalau lucu nggak lucu-lucu banget kalau lagi Valorant. Oke.
Karena kalau nggak percaya coba lihat aja nonton orang yang lagi streaming gamenya tuh Valorant. Dia nggak terlalu banyak karena ke orang mau ngelihat jago banget karena ya wah aku mau bisa main kayak dia gitu. Kalau lucu interaksinya lucu apa dia ngelihatnya lucu kayak main dia teriak apa kayak gitu itu bisa jadi itu juga. Nggak bisa di tengah-tengahnya karena Valorant itu bukan game yang kamu bisa tidak semua orang bisa ngebagi kamu lagi main kamu baca chat. Karena itu game kompetitif yang kamu harus fokus terus ke situ. Jadinya banyak orang yang interactionnya hilang dan orang-orang di sini kan kebanyakan ingin nge-stream ingin nonton orang tuh karena interactionnya juga. Menurutku itu. Dan aku kerasa juga itu dengan Valorant. Oke. Sebenarnya kalau aku lihat di sini sebenarnya orang tuh kayak ngelihat apa ya? Ya orang yang dikejar itu interaksi as in secepat mungkin real time. Yeah. Karena Twitch itu delay kan tidak selambat YouTube ya. Di Twitch itu delay bisa kayak aku ngomong sekarang langsung nyampe ke viewer karena dia cuma kayak 0, detik atau 1 detik kan paling atau 2 detik. Kemudian kalau YouTube kan panjang bisa 10 sampai 20 detik per ngomong. Jadi agak lambat Kak. Di sini disediakan sebenarnya real time. Jadi kalau misalnya Hana ngirim pesan 10.42, kalau misalnya aku bacanya 10.44 atau 45 kan mungkin Hana udah kabur ya gitu. Gitu Kak. Jadi ya kayak begitu, cuma begitu. Ini betul di chatku, aku baca komentar Kak. Cuma kalau di bagian WMR aku tidak baca cepat, soalnya aku biasanya kayak tidak suka motong guestnya lagi ngomong apa. Kemudian kalau misalnya percakapannya tidak nyambung dengan komentar aku nggak baca begitu, tapi aku baca dalam hati, gitu. Oke. Ada komentar, penasaran punya jurus Matra Cobra Jagat Zoom kah? Ini apalagi? Apalagi itu? Gak tahu ya, aku kabur kapan ketiduran sering sih. Bukan, maksudnya kadang-kadang kan ada yang mungkin orang baru masuk ke channel ya, kemudian kayak aku nyapa Mas Adli gitu loh, tapi aku nggak tanggapin gitu loh, kayak dalam 3, 5 menit, 7 menit tapi nggak juga ada balasan kan, mending aku pergi ya, gitu kan. Iya. Contoh, kan kayak gitu ya. Hans, aku tanya Kak yang dibilang tadi sama si Devius. Kalau begitu kita lanjut Kak, pertanyaan selanjutnya dari aku. Momen yang paling mengesankan selama streaming di Twitch apakah? Kalau memorable banget sih nggak ada ya. Aku selama ini juga kayak ya udah aja. Paling ini deh. Kalau lebih ke arah aku seneng aja karena bisa ketemu komunitasku sekarang. Ketemu teman-teman yang aku bisa panggil beneran teman gitu. Yang dimana lebih ke arah ini nih. Ini ada deh. Yang waktu kita ke Komifuro tahun 2023 akhir apa kalau nggak salah 2024 gitu lupa. Mana kita tuh UMT intinya itu kita ke nginep bareng. Habis itu kita streaming di situ kita masak bareng. Itu mungkin. Karena di situ momen dimana aku ngerasa aku punya orang yang aku panggil teman beneran. Ini yang klipnya kalian makan bareng-bareng dan nyuapin si Notfalls ya? Iya betul, itu dia. Oh, itu tidak aku masukkan Kak, soalnya ada percakapan yang kayaknya tidak terlalu cocok untuk didengar publik. Oh iya, aku juga udah lupa sama klip itu. Itulah pokoknya. Takut kali tiba-tiba menanyakan sesuatu ke Notfalls dengan apa ya, frontal di depan kamera, di depan publik malah. Untung suara kayak tidak terlalu jelas ya Allah. tapi agak ragu Kak. Misalnya kalau aku masukin nanti ke stream malahnya dia isinya tit pip 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 gitu doang Kak. Jadi gak jadi aku masukkan. Oke. Jika. Ini kan Komifuro 2023, sekarang kan sudah 2025. Mulutnya emang pada sembarangan. Betul, mulutnya emang pada sembarangan Kak. Ya, termasuk dia juga yang komentar juga sama aja tuh. Iya betul. Kamu kalau misalnya ada ya kesempatan untuk mengulangi hal yang sama kembali di 2025 atau mungkin 2026, apakah akan diulang kembali ya? Maksudnya gimana tuh? Ini kan salah satu momen yang paling mengesankan ya untuk nginap bareng, kemudian nge-stream bareng dan segala macam. Apakah akan dicoba kembali ya? Ada obrolannya ada. Cuman kejadian apa enggaknya nggak tahu deh. Karena kita masih udah sibuk sama masing-masing kan. Kalau pengen sih pengen, cuman waktunya ini yang agak susah. Cuman ada kemungkinan nanti
aku nggak bisa janji, cuman agak kemungkinan akhir Komifuro yang nanti kita ada lagi, nginep lagi, streaming lagi. Harusnya ya. Oke. Ada komentar. Ada komentar Kak. Ini fansnya mau disapa mungkin Kak. Username T. Tuh ada Adri. Halo Adri. Oke. Mari kalau begitu Kak kita lanjut. Oh sebentar, mumpung masih di pertanyaan yang sama, apakah punya momen yang mengesankan? Apakah cosplay dengan bentuk maid dan menampilkan paha kepada publik tidak mengesankan? Itu lebih ke konten biasa aja sih kalau aku. What do you mean by biasa? Who is biasa karena menampilkan paha di publik Kak? Pahanya sih enggak, karena itu kan di klip aja kebetulan. Cuman kalau menggunakan maid outfit, jujur sebelum aku menggunakannya memang agak ragu. Cuman pas sudah pakai, itu tuh adem. Aku nggak bohong, malah nyaman. Dan itu bukan aku doang yang ngomong, itu You Left Me juga waktu itu dia pernah stream celebrate Subaton, dia juga aku pinjemin, terus dia kayak kok enak ya, dia ngomong kayak gitu. Awalnya dia juga ogah-ogahan, cuman rasanya kayak pakai sarung, tapi sarungnya tuh nggak diikat gitu loh, jadinya kayak lepas aja biasa. Mau lari bagaimana banget juga kayak tidak terlihat apa-apa yang aneh gitu. Susah dijelaskannya, tapi kalau dipakai kerasa tuh ademnya. Oke. Dan aku pakai itu ke Komifuro 2023 itu. Aku pakai itu ke convention itu. Oke. Testimoni. Ya, normal aja, agak digodain nama satu cowok sih, cuman ya udahlah. Oke. Ada komentar Kak banyak di atas ini. Aku fans nomor 1 Bang Dev, kamu nomor 2, aku yang pertama, kata You Left Me. Tidak hanya Smithy, Warban, Jaggerman, Johnson yang nomor 1. Siapa ini? Itu reference dari SpongeBob itu. Smithy Ya. Topi bubble apa ya? Iya. Baik, aku baru ketemu Kak. Ya Allah. Ya baik. Ada komentar juga Kak. Hah serius, Live serius. Jujur Dili nyaman banget. Hana bener tuh nyaman tahu. Aku takut kalau misalnya Hana tidak tahu, tapi tadi dia punya klip Kak. Dia tuh ada special event ngapain itu Kak waktu itu? Cuman aku lupa special event itu antara special event apa pengen aja, lupa. Kalau dulu kalau nggak salah di donate juga. Kayak aku pernah iseng bikin goal. Ini kalau ke kumpul segini, aku bakal beli maid outfit sama beli topeng ikan itu. Oh. Dan itu dua-duanya aku beli dan dua-duanya aku pakai di CF. Oh, I see. Itu yang one chip challenge bukan sih? Apalagi itu? One chip challenge? Enggak, itu beda lagi. Kalau one chip challenge itu aku makan bukan chip sih, saus Carolina Reaper. Oke. Cabai terpedas di dunia. Ya. Nah, aku makan itu. Yang dimana aku nggak bisa makan pedas, sampai bumbu Indomie pun kadang aku nggak bisa. Oh mana? Oke. Terus ini gimana Kak? Apakah tidak mual dan muntah-muntah? Enggak, cuman agak berkencan dengan toilet aja sejam. Oh mana? Berkencan? Keluar semua Kak? Enggak Kak, iya begitulah. Oke. Tapi begitu Kak, kalau misalnya kalau misalnya Hana tidak tahu, dia itu pernah cosplay jadi maid Kak. Kemudian tadi salah satu klipnya ialah menampilkan paha. Ketika digodain, mana pahanya? Kemudian dia bilang kata-kata Kak, habis itu dia tampilkan kepada publik. Begitu. Itu bukan paha sih juga, itu betis gitu. Itu pakai di bawah itu kan celana pendek lagi. Itu kan paha Kak, betis itu kan di bawah ya, di kaki. Iya, betis. Coba lihat aja. Dekat telapak. Hah? Mana itu ulang? Itu nyampe paha itu sebenarnya. Mari kita ulang. Dia sosokan nyobain makanan pedas, dia habis itu repot sendiri. Ya namanya juga tantangan begitu ya Kak ya. Ini klipnya Kak. Ini bagian menampilkan topeng. Ini bagian menampilkan paha. Ini bukan paha. Mana? Bentar ya. Itu kan sampai paha Kak, tidak kah? Enggak, itu ada itu celana pendek itu masih ketutup. Oke. Betis itu. Oke Kak. Maaf ya, biologi saya mungkin agak kurang sedikit pas saya. Ya. Mari Kak, kalau begitu, bentar.
Mari kalau begitu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan dari viewer Kak. Ryoko Mario menanyakan, Muse, kenapa streams? What makes streaming activity is clicking for you? Apa yang buat nyaman melakukan streaming? Bisa income benefit ya? Oke. Oh, ngelihat income benefit sih nggak ada kalau dari streaming ya. Nggak ada? Tujuannya, nggak ada ngelihat ke situ. Oh, jadi kalau I dapet see. alhamdulillah. Kalau ngelihat fokusnya ke situ nggak. Oke. Cuman emang lebih ke arah aku tuh dari dulu pengen bikin YouTube sebenarnya. Karena aku dari nonton PewDiePie dulu. Aku suka nonton PewDiePie, suka horor dari situ. Makanya aku nge-stream horor dan reactionku begitu. Kalau ke game horor. Karena kiblat awalnya dari dia. Nah cuman aku pikir kalau misalnya dulu bikin YouTube tuh capek. Karena harus ngerekam, terus ngedit apa segala macam. Dan lagi booming-boomingnya streaming. Dan aku pikir oke lah, lebih gampang gitu ya. Nggak gampang-gampang banget juga sih sebenarnya. Karena kan harus di ngobrol terus apa segala macam. Cuman menurutku lebih minim effortku di situ daripada harus ngedit, ngerekam dan lain sebagainya. Akhirnya mulailah nge-streaming dan hasilnya ya ujung-ujungnya adalah itu tempat aku secara tidak langsung untuk hangout bersama orang-orang yang tidak bisa pada saat itu di Discord bersama. Gitu, dan ketemu orang baru juga. Aku jadinya konsep streaming aku yang aku bilang sama ke orang-orang juga jadinya adalah aku serasa kayak kita lagi di Discord bareng terus aku nge-share screen game, udah gitu aja. Karena kalau kamu lihat dari highlightku pun kadang-kadang kayak sejauh ini baru ada 2, cuman aku ada 2 game yang ku tamatin dalam one sitting. Ratchet and Clank itu jamnya ada 9 jam 10 menit sama ada Uncharted 4 sekali playthrough 11 jam. Wih! Kenapa tidak dipisah? Karena pada saat itu aku pengen kayak kayaknya bisa deh main satu game ini satu sitting. Ya udah main. Dan ya udah itu isinya 9 jam sama 11 jam. Ya Allah. Dan ya udah, jadi konsepnya tuh ya bukan yang kayak aku yapping terus ngobrol, itu enggak. Cuman jadinya kayak aku share screen aja. Aku share screen, aku main. Nanti kalau ada yang komen, halo, kita ngobrol aja gitu. Nanti ada yang sepinya juga ada. Ya karena aku fokusnya ke aku main gamenya, experience aku main game gitu. Ini kalau misalnya aku udah 12 minggu Kak kontennya 12 sesi. Karena biasanya aku juga ada game reguler, tapi itu basically kayak cuma sejam sekali, jadi kayak tidak diselesaikan dalam satu sesi, jarang. Tapi ya somehow beberapa bulan terakhir ini aku banyak nyelesain banyak game. Kayaknya sebulan bisa 1 atau 2. Ada beberapa game yang kayak pendek, cuma sejam selesai, setengah jam selesai, 2 jam selesai, atau jadi 4 atau 6 jam selesai, begitu. Which is progress akhirnya. Begitu. Kak, ada komentar, dicoba mas, nggak ada kewajiban, nggak ada request, nggak dimainin Kak. Aku jadwalku padat. Kalau misalnya tidak di request orang, sebenarnya di channelku ada opsi buat request game via channel point atau via coffee, via bayar atau bayar poin atau bayar duit. Kalau misalnya tidak di request main, aku kayak nggak ada kewajiban Muse. Jadi aku kayak tidak harus main. Karena ada banyak Kak antrean di belakang yang mau diselesaikan itu udah pusing. Jadi aku kayak nggak ada rencana untuk ngecek kalau misalnya nggak diwajibkan. Tapi kalau misalnya di request kan aku jadi ada kewajiban ya. Kayak mereka bayar dan aku harus tunaikan kewajiban ya Kak. Begitu. Udah. Di atas ada komentar Kak. Siapa tahu gue ngeklik juga buat mulai, kata Rio ke Mario. Keep thinking about it, but I don't know when or where I should start, kata Rio. Kalau apalagi sih, dengan kesibukan sekarang. Iya, kalau streaming ya tinggal start sih, betul, nggak salah Kak. Tapi selaku orang yang mulai nge-stream, apakah tidak perlu persiapan segala macam ya kalau belum ngapa-ngapain Kak? Enggak. Justru kalau menurutku yang penting kita udah punya karakter kita siapa, streamingnya mau game apa, udah start aja dulu. Equipment kayak suara kalau selama kita bisa ngobrol dan kedengeran udah pakai aja dulu. Karena kan nanti evaluasinya setelahnya. Kalau misalnya kita bilang belum siap dari ini belum ini, kamu kapan ready-nya? Oke. Mulai aja dulu itu sih. Ya
Di live aja itu starting streamnya itu dia cuman pakai Mac apa ya? Tahun 2000 berapa lab? 2012 ya? iMac 2012. Yang streamnya itu game retro beneran, yaitu Crash Bandicoot. Mac 2014 ya. Nah, dia game retro 2000, game retro kayak Crash Bandicoot apa segala macam, dia streamingnya. Dimana kalau misalnya di Beats itu nge-lag langsung satu streamnya. Apakah itu bisa dibilang dia ready? Enggak. Cuman makin lama makin ini, oh dia ngerti improve-nya di mana dan segala macam gitu. Oh. Jadi kalau orang ngomong streaming itu harus punya setup sampai ready banget gitu, enggak. Aku pun dulu seadanya juga kok. Oke. Ada komentar Kak, nyari waktunya dulu seriusan kata Rio. Nah kalau itu ya itu masing-masing deh. Oke, ada komentar lagi Kak. Kalau di Beats nge-lag kata You Left Me, terus ada hashtag mulai aja dulu kata The Adrip. Itu ada komentar juga Kak. Tuh Mas, ayo kita mulai aja dulu. Stop. Saya sedang menutup hati Kak, tidak buka sama siapa-siapa. Damn, ditolak langsung. Sudah biasa Kak, ini bumbu streaming saya per hari. Oke lah. Kita lanjut Kak kalau begitu. Pertanyaan selanjutnya dari ditolak lewat streaming. Ya betul. Pertanyaan dari aku Kak selanjutnya, momen yang paling menyenangkan dan menyedihkan selama streaming apa tuh? Momen paling menyenangkan ya. Paling yang tadi sih masih sama, berkesan dan menyenangkan tuh sama. Momen paling sedihnya paling apa ya? Aku nggak ada sih kalau momen sedih sebenarnya, karena sedihnya masalah luar semua. Cuman waktu pertama kali mau pindah ke Surabaya dulu. Udah itu doang tapi. Itu sedih? Itu sedih karena aku yang tadinya punya waktu banyak, tiba-tiba waktunya tuh ngekat. Itu selama aku di Surabaya, aku streaming tuh jarangnya bukan main. Dan tapi kan itu kuliah ya? Iya. Jadi mau streaming aja tuh mesti pakai kuota dan lain sebagainya, jadi agak ribet. Oke. Udah itu doang sih, sama yang kasus yang aku bilang tadi, udah itu aja. Ini boleh singgung masalah kasus kah, yang masalah sedih? Nggak apa-apa. Itu tadi udah masalah lah. Tadi sebenarnya aku belum tanggapi, tapi masalah graduate itu tadi dia nyinggung masalah graduate Kak. Dia tuh dulu sampai bilang graduate dan segala macam. Jujur aku pribadi, ini kata yang menurutku pribadi ya. No offense juga kalau aku pribadi, ini kata yang sangat-sangat kayak ultimate. Aku titik di mana kalau misalnya graduate itu artinya habis gitu Kak. Betul. Tapi kalau misalnya Anda bilang Anda graduate tidak streaming lagi, terus tiba-tiba muncul lagi, pikiran aku ya selaku orang yang mungkin kayak penonton yang mungkin nggak terlalu setia, atau mungkin aku kayak ngikutin lah ya basically setidaknya perjalanan. Kalau tiba-tiba dia muncul lagi, padahal sebelumnya udah bilang aku kayak nggak bakal streaming lagi dan graduate segala macam, aku sih merasa terkhianati ya pribadi jujur. Betul. Kayak kok lu muncul lagi, kan lu bilang udah selesai, kenapa kok masih muncul? Jadi sebenarnya ini prinsipnya yang mana, A atau B? Dan aku kurang srek sebenarnya. Betul. Jujur aku tidak tahu Kak. Iya itu yang kayak opini dan sesuatu yang sangatlah valid untuk dibilang. Dan pada saat itu memang kan aku bilang, aku pada zaman aku masih batu lah dan tidak berpikir terlalu panjang. Pada saat itu aku pun cuman ngasih makan ke egoku aja, dimana nih aku nunjukin nih aku bisa sampai ekstrim ini gitu untuk apa ya kalau dibilang ya, buat tanda kutip nakut-nakutin orang yang ngira bakal nyingkirin aku gitu. Aku berani ngomong kayak gini sampai aku batalin gitu. Pada saat itu memang terdengar dan di pikiranku juga bukan bagus, sebuah langkah yang keren gitu. Aku ini tapi nggak jadi. Cuman yang aku bilang tadi, efek sampingnya, snowballnya tuh lebih gede masalahnya. Ternyata ada yang beneran kecewa, ada yang bahkan ngomong secara langsung kayak, aku tuh udah sedih tahu, aku kira kamu bakal hilang beneran apa segala macem.
Habis itu ya aku minta maaf banget di stream aku untuk ngebalikin itu. Aku ceritain lah kenapa aku bisa kayak gini dan itu. Dan bahkan pun ada yang nyindir di ini, katanya graduate gitu. Dan aku jelasin secara pelan-pelan. Konsep graduate-nya itu aku bilang bukan graduate aku sebagai dev muse, tapi sebagai karakterku yang jelek ini di zaman dulu, di tahun-tahun sebelumnya, aku ingin graduate-kan sifat jelekku itu dan aku ingin membuka lembaran baru. Tapi memang sensitif banget. Kata-kata graduate itu sangat sensitif. Iya, makanya betul. aku minta maaf banget pada masanya waktu itu, kayak aku bikin nakutin apa dan lain sebagainya. Dan memang ada banyak orang yang memaafkan, tapi tidak sedikit juga yang take offense gitulah, karena udah dibuat sedih duluan apa segala macam. Nah ya. Dan akhirnya cut ties, dan aku nggak bisa memaksakan mereka untuk kembali apa segala macam. Memang itu kesalahan aku bilang gitu. Oke, ada komentar Kak Ria Ricis tuh kata di Artreat. Kenapa dengan Ria Ricis? Ya, Ria Ricis pernah bikin apa namanya tanda kutip konten atau apa gitu, dibilang dia tuh mau udahan dari YouTube tapi besoknya dia upload lagi. Oh itu kalau pribadi aku nggak suka Kak. Iya. Kayak itu kayak apa ya, mempermainkan Clickbait. Perasaan. Betul. Which is konten, tapi aku kayak no. Ya. Aku tuh tidak menutup itu. Pada saat itu aku dibilang kamu tuh tapi begini-gini, aku akan bilang iya pada saat itu memang aku bodoh, aku bilang. Cuman ya udahlah, itu udah kejadian, gimana ke depannya aja. Oke. Ada komentar, I know right, graduate sama game over. Aku pribadi kepalaku brandingnya gitu Kak. Kalau misalnya kamu pengen ganti apa ya, branding kayak terlahir baru, mungkin aku jauh lebih familiar dan menerima dengan namanya redebut atau rebranding atau hiatus jika ada beberapa opsi. Tapi kalau misalnya bilang titik habis terus tiba-tiba dia muncul lagi, tiba-tiba terlahir, itu kamu ngapain? Aku pasti bakal bilang gitu kan. Tapi ya begitulah. Satu sisi aku kayak nggak bisa ngapa-ngapain, tapi aku pribadi tidak terlalu serak dengan opsi dengan kata pemilihan katanya. Tapi itu aku ya. Mungkin orang lain juga sama Kak. Kita balik Kak kalau begitu. Di atas tadi ada beberapa komentar. Gak perlu hati kan, yang penting mulai aja dulu. Ya. Kita balik Kak. Balik ke yang tadi. Kita balik Kak. Kalau tadi itu momen yang paling menyedihkan, momen yang paling menyenangkan apa Kak? Momen menyenangkan itu cuma aku bisa ketemu sama teman-teman baru aja. Nggak pernah aku bisa sampai se-happy itu maksudnya dalam streaming pun kayaknya nggak ada yang sampai benar-benar wow banget on stream ya. Tapi kalau off stream ya itu bisa hangout, akhirnya ketemu dengan beberapa teman yang baru di sini dan kita nongkrong dan ternyata satu frekuensi obrolan, tapi minat kita dalam hal-hal tuh berbeda. Jadinya serunya adalah menemukan kayak ternyata lu suka ini ya, ternyata suka ini gitu. Akhirnya ngobrol gitu. Dan lu suka ini, kenapa lu suka ini gitu. Jadi orang-orang tuh punya cerita masing-masing dan bertukar cerita di situ seru. Itu happy moment aku di Twitch, di streaming ya, dalam streaming. Oke. Kita lanjut kalau begitu Kak. Pertanyaan dari aku selanjutnya, kalau bisa membandingkan diri sendiri 3, 6, 12 bulan atau bertahun-tahun lalu, apakah yang bisa dibandingkan? Oh, itu udah terjawab tadi semua. Tapi selain itu apakah tidak ada yang berubah ya selama 5 tahun, 6 tahun terakhir, kayak upgrade PC, device, segala macam? Kalau device ya memang. Aku kalau device ada memang. Tapi itu kan pun karena bantuan untuk kuliah satu, kedua dari aku hasil komis juga. Nah itu mungkin itu tuh. Aku dari yang nggak bisa gambar banget, jadi akhirnya sekarang buka commission dan bisa upgrade PC. Itu kan thanks to orang yang selalu support dan bilang kayak, art kamu bagus kok, keep going aja, terus gambar, dan akhirnya bisa bikin komis gitu. Ini apakah boleh minta link contoh komisinya ya? Apakah masih buka atau tutup? Masih, cuman apa? Bisa. Bentar ya. Kenapa tuh? Karena emot-emot saya ada beberapa yang sas. Oke. Ini masalah satu lagi Kak, mumpung kamu komisinya bagian art, apakah orang-orang tahu latar belakang jurusan kuliah? Tahu? Do you also take commission? Yang itu? Kenapa? Jangan Kak, langsung di chat rumah aja kayaknya. Oke lah.
Apakah orang-orang ada komis hal-hal serupa juga terkait dengan ini? Atau bukan diikuti kayak di propose untuk proyek, tidak kan? Belum, aku belum mau buka ke situ karena aku masih belajar. Aku masih mau belajar terus kalau masalah itu. Jadinya belum berani untuk ngambil step yang lebih jauh. Gitu. Commission info ada emotnya, harga dan animasi. Kesebelah aja udah aneh tuh. Oh ini emot, ini aku sering lihat emotnya. Understandable kenapa Anda bilang suska. I saw this a lot di Twitter. Ya Tuhan. Baik. Emang kasih kartu kredit kah? Betul. Aku sering lihat kak. Kalau tidak salah dulu, tapi aku jarang lihat lagi akhir-akhir ini. Itulah kira-kira ya. Itu lumayan banyak itu yang punya soalnya. Iya betul. Tidak menyangka kak. Kita lanjut kalau begitu kak. Pertanyaan selanjutnya, apakah sudah ada pencapaian sejak streaming di Twitch? Pencapaian mungkin aku bisa nge-upgrade PC, itu aja sih. Dan juga nggak ada sih, sama mungkin bisa buka commission akhirnya, itu aja. Karena tadinya aku nggak confident dan sebagainya kan, dan juga nggak kepikiran nih bakal bisa main game yang lebih bagus gitu loh, karena kondisi device dulu yang kurang. Dan mungkin aku bisa mensombongkan ini, cuman di VTuber Indonesia yang ada di Twitch, kayaknya kalau dari yang aku lihat, aku confidence di Twitch aku orang pertama yang ngadain subaton dulu. Oh. Dan itu pun tanpa berhenti selama 2 hari, dan aku cuma pakai laptop dulu. 2 hari pakai tidur? Pakai tidur. Tidurnya cuma 2 jam. Oh, itu tidak pusing kah? Enggak, karena kan itu tuntutan ini ya, tuntutan dari stream. Namanya juga subaton, kita nggak boleh stop untuk membuat konten kan. Pertanyaan saya yang mungkin agak memicu perdebatan. Menurut Anda apakah subaton itu seharusnya berhenti-henti atau tidak perlu kak? Enggak berhenti. What do you think kalau misalnya subaton berhenti? Bukan subaton. Sama aja kayak misalnya maraton nge-stream biasa aja dong per hari begitu kan ya? Karena dari subaton sendiri kan, maraton. Kamu pernah lihat gak orang lari maraton tuh berhenti? Kalau misalnya subaton berarti seharusnya konsepnya terus menerus begitu ya? Iya. Oke. Aku akan selalu gaung-gaungkan ini karena kalau misalnya argumennya kayak nanti device-nya nggak kuat apa segala macem, misalnya lah device-nya nggak kuat apa, terus harus kerjain lagi, ya jangan bikin subaton. Sesimpel itu jawabannya. Bukannya kapitalis, tapi itu disitulah challenge ya. Kalau misalnya kamu bisa melakukan berhenti itu, ya apa bedanya sama streaming biasa? Di mana challenge-nya? Oke. Kamu pribadi apakah lebih respect orang yang pegang prinsip dan pendirian kalau misalnya subaton itu tidak berhenti, atau kamu lebih pilih orang yang aduh nanti kalau misalnya aku subaton kalau gak berhenti nanti laptop aku rusak gimana? Apakah pilih yang A atau yang B? Aku pilih yang A. Oke. Kalau yang B seharusnya kita punya opsi kalau misalnya tidak kuat tidak usah dipaksa dulu begitu kan ya? Iya. Dan aku pun pernah ngomong itu ke beberapa temanku yang emang mau ngejalanin subaton ataupun diganti sekarang namanya jadi donoton. Dia nanya konsep itu, terus aku bilang jangan sebut namanya donoton atau subaton, bilang aja goals buat bikin stream apa gitu. Jadi challenge sehari memang ini diberhentikan apa segala macam. Karena ke teman sendiri pun aku ngomong ya kamu nggak bisa ngomong itu subaton. Oke. Jadi seandainya mungkin emang perlu untuk galang dana, ada sebaiknya mungkin dibikin jadi challenge daripada jadi subaton yang mungkin berhenti begitu ya? Betul. Oke. Kita lanjut kalau begitu kak. Pertanyaan terakhir di segmen kedua. Betul. Apakah punya golden plan di masa depan kak Dev Muse? Apakah punya impian dan harapan yang belum terrealisasi? Harapan ke depan ya
Lebih ke pengen lebih banyak game horor yang seru dikeluarin aja sih. Sekarang kurang Karena banyak. aku nggak suka yang horornya tuh kayak sebentar-sebentar gitu loh. Jump scare begitu kah? Kenapa? Semacam jump scare begitu kah? Jump scare pun nggak masalah, cuman yang kayak apa sih yang Pak yang ini Fear to Fathom ya? Kenapa dengan Fear to Fathom? Fear to Fathom tuh bagus gamenya, cuman terlalu sebentar menurutku. Jadi terlalu blek selesai gitu loh. Aku pengen yang game yang kayak kembali ke Outlast atau Resident Evil yang story-nya ada, terus juga seremnya dapet gitu. Cuma memang agak susah. Ya, harapan kan, juga harapan. Kamu batas yang namanya game terlalu panjang itu berapa panjang kah? Jujur aku pribadi tidak selesai Outlast 2 karena satu tidak enak dikejar-kejar dan aku tidak jelas mau arahnya kemana. Kemudian panjang dan rasanya memperpanjang cerita yang sebenarnya cuma bisa pendek gitu loh. Jadi aku sebenarnya mungkin angka 4-6 jam horor itu pas. Apakah 6 jam itu terlalu pendek? Enggak juga, 6 jam tuh masih oke lah. Masih bisa dirasa. Aku main Outlast tuh soalnya Outlast 1 tuh setengah jam. Outlast 2 tuh satu setengah jam. Iya, nge-clear. Aku suka speedrun Outlast soalnya. Apaan Outlast setengah jam? Iya, aku main Outlast biasa setengah jam. Hah? Satu? Hah? Aku suka, karena aku udah terlalu sering main itu dan aku nge-clearnya cepet. Jadi aku begitu. Perasaan main Outlast ini kayaknya udah belasan jam tapi aku belum selesai kak. Setengah jam selesai speedrun? Iya. Setengah jam sejam gitu. Lupa. Ada komentar kak, berarti Outlast Trial udah berapa kali rebirth? Kalau Outlast Trials aku nggak begitu main sebanyak itu. Cuman main waktu day one aku main sampai sekarang juga masih kadang-kadang main. Cuman nggak dilanjutin karena nggak ada temen aja. Oke. Ada komentar, gue 30 menit baru intro kayaknya. Aku juga kak. Iya betul. Apa pula ya namanya Outlast 30 menit? Stay 30 menit sampai sejam lah itu. On stream kok waktu itu. Oh, cepat ya. Oke, aku tidak pernah tahu ada bisa setengah jam. Outlast 2 aku kayaknya udah 4 jam apa 5 atau 6 dan aku kayak drop soalnya kepanjangan dan capek. Memang aneh. Memang agak rada aneh. Dan dia bolak-balik dan aku kayak aduh panjangnya aku pikir. Betul. Oke. Kita lanjut kalau begitu kak. Ada pertanyaan dari viewer ini mengenai horror game. Atelier Yukinon menanyakan apakah Bang Mius punya plan buat beli Silent Hill F kalau PC-nya udah kuat. Kayaknya horornya parah kalau dari trailernya. Silent Hill aku ada interest yang kedua, yang F. Yang Silent Hill biasa kan ada baru remake tuh yang kemarin. Aku belum ada niatan mau main sih karena emang kalau dari dilihat agak rada kurang. Cuman aku belum tahu juga. Cuman kalau misalnya Silent Hill F aku udah tertarik. Sudah beli? Belum. Oh, harganya sejutaan kan nggak salah? Nah ya itu dia. Oke. PC-nya kuat kan berarti ya kalau misalnya nanti disuruh coba Silent Hill F dan ada rencana beli Silent Hill F? Tidak tahu lah. Cuman berdoa saja kuat. Soalnya game-game baru-baru ini kan kayak UE 5 segala macam itu kan sama agak bingung ya kenapa semakin kesini semakin berat. Ya karena biar terlihat lebih real aja kan sebenarnya. Oke. Ada komentar kak, gunakan akun saya aja Muse. Itu artinya bisa. Sekaligus apakah menggiring untuk belinya via akun Steam New Life Me saja begitu ya? Enggak, dia emang udah ada Silent Hill 1 yang remake kemarin. Oke. Oke. Kita lanjut kak, tadi ada komentar Outlast speedrun WR 100% no major glitches by Dev Muse kata The Adri. Tapi aku masih tidak yakin kak 30 menit. Oke, ada komentar tapi tetap bayar 1 juta kata You Love Me. Mahal banget emang.
Kita balik kalau begitu Kak, selain dari golden plan yang sudah disampaikan barusan, apakah ada golden plan yang lain? Nggak ada sih. Paling cuma upgrade PC paling, udah itu aja, 3 aja. Oke. Apa major banget enggak. Sekarang PC-nya belum terlalu mumpuni kah? Bisa dibilang budget untuk tahun-tahun belakangan ini, budget. Dia cuma aku graphic card-nya 2060. Viable lah untuk main, cuman nggak sampai, kayaknya dalam waktu 1 tahun 2 tahun tuh agak udah mulai ngos-ngosan. Kan udah 50 series ya sekarang ya. Oke, apakah saya juga artinya harus update graphic card nanti ke depannya? Kayaknya kalau 3060, kamu apa emang? Aku AMD Kak, semuanya merah. Nggak tahu saya kalau begitu. Aku juga nggak ngerti kalau masalah Nvidia yang 2060, 5060, 4070, aku tidak mengerti apa yang dibilang orang-orang ini. Aku anak merah Kak. Sampai sekarang sih gak ada masalah ya, cuma all good sejauh ini Kak. Aku masih 16 VRAM, 16 RAM. Nah, VRAM-nya 16 itu udah bagus banget itu. Aku cuma 8 soalnya. Nah, paling nanti kalau jadi ada yang modern mungkin RAM jadi 32, tapi we'll see. Sekarang sih belum penting kayaknya. Sama dia nggak ngerti gue. Iya, aku juga enggak Kak. Makanya aku pakai jasa Voscore waktu itu. Aku pesen PC dari Bogor atau Bekasi atau Depok kalau nggak salah ya. Dari Voscore Kak. Soalnya aku tidak mengerti. Waktu itu kayak ngobrol sama beberapa orang, kalau mau beli PC ini aja Mas, rakit-rakitnya dengan budget segini. Tapi aku kayak tidak yakin untuk rakit sendiri, pesan sendiri terpisah partnya, dan nanti pasang sendiri agak ragu. Jadi aku pakai jasa Voscore Kak. Mereka konsultasi, langsung dikasih budget segini, kira-kira dapat apa ya dan segala macam, terus ditawari ini Kak. Gitu. Which is alhamdulillah ya, untuk saya tidak mengerti banyak hal. Lebih enak dibantuin, Betul. Terus udah selesai, nyampe sini udah jadi Kak. Dan all good, nggak ada yang rusak segala macam. Dari aku sudah habis pertanyaan. Kalau begitu dari viewer belum ada pertanyaan lagi. Kalau begitu kita break lagi Kak Muse. Oke. Setelah ini ada 3 lagu Kak. Ada Jangan Memilih Aku dari Anang dan Syahrini. Nih, tadi pagi aku canda ini Kak sama si yang request Hana 90. Kata Syahrini jangan memilih aku Kak. Terus dia request lagunya. Boleh. Ada request dari Atelier Yukinon juga, Mirinei dari Tak dan Zack. Setelah itu ada 1 lagu lagi, Fast Forward ya, dari John Somi. Setelah itu akan kita lanjutkan segmen ketiga, masih bincang-bincang dengan bintang tamu kita pada malam hari ini, Dev News. Biar tidak lama-lama, selamat mendengarkan 3 lagu selanjutnya, sementara kita break sebentar ya. Oke.